Halo teman-teman semua. Pada saat ini saya akan membahas salah satu contoh materi yang akan diujikan di materi ujian tengah semester Matematika Ekonomi, yaitu aplikasi fungsi kuadratik dalam matematika ekonomi seperti itu. Untuk penjelasan lebih detail tentang materi akan dibahas di study group maupun SPrep, di mana contoh-contoh soal lain yang berkaitan dengan persiapan UTS juga akan dibahas di SPrep seperti itu. Ya, di sini saya hanya akan mengambil satu contoh soal, ya, dan kita akan mengerjakannya seperti itu. Ya, jadi ceritanya bahwa hubungan antara keadaan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi itu digambarkan dengan sebuah fungsi kuadratik seperti ini. Ya, di sini variabel e itu merupakan dia menggambarkan tentang kondisi lingkungan. Ya, jadi semakin besar nilai e itu lingkungannya semakin bagus, semakin kecil nilai e maka kondisi lingkungannya semakin buruk. Sedangkan Y aksen itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari dari negara ya. Misalnya ini satu negara berarti pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lalu kita diminta untuk menggambarkan kurvanya yang menunjukkan antara hubungan antara keadaan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dan menemukan kondisi dari worst condition ya, kondisi terburuk dari lingkungannya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini penggunaan variabel E itu merupakan singkatan dari environment condition, dan yang mesti kita tahu economic growth itu Y aksen. Kenapa dipilih Y aksen? Karena Y aksen itu bicara tentang delta Y. Ya, yang namanya economic growth itu diukur dari pertumbuhan GDP. Ya. Jadi selisih GDP dibagi dengan GDP. Ya. Sehingga growth itu satuannya kan dalam persen seperti itu. Makanya dia simbolnya Y aksen, bukan Y, seperti itu. Ya, sehingga satuannya juga dalam persen. Lalu langkah yang kedua, nah kita berarti kita mesti mencari nilai, karena kurvanya itu ada dua kemungkinan ya. Kuadratik itu kurvanya antara seperti ini atau di sini kita bisa membayangkan ya kurvanya ada kemungkinan seperti A atau seperti B. Nah, kira-kira kondisinya seperti mana ya? Apakah seperti A atau seperti B? Nah, kita mesti tahu ya di sumbu yang atas itu adalah environment condition-nya, sedangkan yang di bawah itu adalah economic growth-nya. Pertanyaannya kenapa? Karena yang Y aksen itu merupakan variabel independen. Ya, variabel independennya kita taruh di X, sumbu X, sedangkan variabel dependennya itu ditaruh di sumbu vertikal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya kita mau mencari nilai economic growth yang meminimumkan nilai environment condition seperti itu. Ya, sehingga kita akan menemukan nilai Y aksen yang meminimumkan E seperti itu. Oke. Sehingga maka bentuk kurvanya tidak tepat digambarkan seperti pada kurva A, melainkan kurva B seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita pakai intuisi kita, ya, antara kondisi lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi itu memiliki keterkaitan. Ya, kaitannya adalah seperti ini. Ketika pertumbuhan ekonomi itu semakin meningkat hingga titik tertentu, maka kondisi lingkungan itu akan semakin buruk. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu kaitannya adalah dengan pertumbuhan output. Kita tahu bahwa kalau ketika output meningkat, maka trade-off-nya adalah lingkungan itu mengalami kerusakan seperti itu. Ya, terjadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu hanya terjadi sampai di level titik tertentu, di mana kondisi lingkungan akan semakin buruk. Nah, selanjutnya, kondisi lingkungan itu akan semakin membaik. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi meningkat dari titik ini, justru kondisi lingkungannya itu membaik. Karena economic growth-nya itu mampu meningkatkan biaya dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pada dasarnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan itu tetap akan bertambah. Tetapi kondisi lingkungan itu bisa membaik karena pertumbuhan ekonomi sanggup membiayai biaya dari kerusakan lingkungan. Sehingga environment condition itu bisa meningkat setelah level Y aksen. Oke, nah berarti tugas kita adalah mencari nilai Y aksen yang menunjukkan kondisi lingkungan terburuk dengan mencari nilai kondisi lingkungan yang paling buruk. Atau kita tulis E minimum. Maka langkah yang perlu
kita tahu ketika persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya, seperti ini, maka mencari titik puncak kita dapat rumusnya adalah X star sama dengan min star itu diskriminan bagi min 4A. Ya, saya sudah pernah jelaskan kenapa titik puncak X itu min B per 2A. Ya, alasannya adalah dy per dx, ya, ketika X itu mencapai titik puncak, maka turunan Y terhadap X itu sama dengan 0. Ya, ini diturunkan menjadi 2AX ditambah B. Ya, ketika 2AX plus B sama dengan 0, maka kita dapat 2AX sama dengan min B. Sehingga X adalah min B per 2A. Ya, jadi itu adalah asal-usul dari rumus X puncak. Seperti itu. Nah, tetapi di dalam persamaan ini, yang menjadi unsur Y itu adalah environment-nya. Sedangkan X-nya itu adalah growth. Cari pertama-tama growth ekonomik yang titik puncak dari growth ekonomik, yaitu growth ekonomik yang membuat kerusakan lingkungan paling parah. Ya, sehingga Y aksen star sama dengan min B per 2A. Nah, maka kita mesti lihat bentuk persamaannya itu seperti ini. Ya, berarti yang menjadi unsur A itu adalah 2, yang menjadi unsur C itu adalah 32, seperti itu. Berarti min B per 2A adalah min dari min 8 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 atau 2%, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan nilai dari paling parah, ya, jadi ingat ya, environment condition itu bukan kerusakan lingkungan, tapi nilai dari keadaan lingkungan. Seperti itu. Yang jelas semakin rendah itu menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin buruk. Berarti kita tinggal cari E minimum. Itu bisa dengan dua cara ya. Kita memasukkan nilai Y star ke persamaan E, atau kita pakai rumus diskriminan per min 4A. Ya. Misalnya saya mau pakai rumus diskriminan per min 4A, maka langkah yang saya harus lakukan adalah mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Yaitu diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu min 8 kuadrat, A-nya itu 2, C-nya itu 32. Maka kita dapat 64 dikurang 16 kali 32. Sorry, 64 kali 8 kali 32. Oke. 64 itu adalah 2 kali 32. Ini 8 kali 32. Sehingga kita dapat hasilnya min 6 kali 32. Ya, berarti dapat E minimum itu adalah min 6 dikali 32 dibagi dengan min 4A. A-nya adalah 2. Oke. Ini bagi ini itu 8. Lalu, ya, ini kita habis gitu ya. Lalu 6 dibagi 2, itu hasilnya 3. Seperti itu ya. Ya, min 8 kuadrat itu 64. Bentar ya. 8 kali 32, 320 dikurang 64. Ya, 320 dikurang 64 itu hasilnya adalah 256. Ya benar, 256 dibagi dengan 8. Ya, hasilnya adalah 32. Ya, sehingga kita dapat E minimumnya itu 32. Sedangkan Y star-nya adalah 2%. Sehingga nanti teman-teman bisa gambarkan kurvanya seperti ini. Atau teman-teman bisa masukkan nilai-nilai ini ya. Jadi, E 2% sama dengan dikurang persennya nggak usah ditulis, dikurang 8 kali 2 plus 32. Hasilnya adalah 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 2 kali 4, 16. Ya, hasilnya adalah 32.
sama saja ya. Oke, jadi nanti dapat kurvanya itu kurang seperti ini ya. Maka kita tadi dapat E minimum 32 ya. Ya, tadi 2 kali 2 kuadrat. Sorry, sorry, kan tadi 2 ya minimum. Berarti 2 kuadrat itu 4 kali 2 8, 8 dikurang 8 kurang 16 min 8. Oh sorry, hasilnya 24 ya.